bagaimana proses perjalanan hidup Pak Adhan untuk sampai tersentuh dengan miras? Ya, jadi memang saya kan tepatnya dilahirkan pada tanggal 7 Juni tahun 58. Jadi tentu dalam kurun waktu yang wajib untuk sekolah, maka saya pada tahun 72 itu lulus SD. Jadi begitu saya lulus SD, langsung masuk di STN. STN itu setara dengan SMP, Sekolah Teknik Negeri, ya, STN Talaga, yang sekarang jadi SMP 2 kalau tidak salah sekarang sekolahnya. Ya. SMP 2 Telaga ya? Telaga. Jadi saya waktu itu masuk sekolah STN dan sama-sama dengan saya, termasuk Profesor Sarson Wadiatimas, ya, Prof. Sarson Malato, ya, Prof. Sarson, satu kelas. Pak Ishak Liputo, satu kelas. Oh, satu kelas dengan Pak Ishak Liputo. Pak Gustam Ali, satu kelas. Pak Muhammad Enggoa, juga satu kelas. Artinya banyak teman-teman yang satu kelas, walaupun orang bilang saya tidak ada ijazah SD. Nah, karena orang bilang saya ini tidak ada ijazah SD. Ya. Tapi sampai detik ini tidak ada yang mampu membuktikan bahwa saya tidak ijazah. Sehingga orang lain masuk penjara karena itu kan. karena tidak mampu membuktikan di pengadilan kan. Kan itu begitu prosesnya. Artinya kalau dikatakan saya tidak ijazah, begitu saya keberatan, harus mampu membuktikan. Pak benar saya tidak punya ijazah kan begitu. Tapi sampai detik ini tidak ada yang mampu memperlihatkan bahwa saya tidak punya ijazah SD. Ya. Nah, tetapi di dalam perjalanan waktu sekolah, kebetulan saya terpilih sebagai ketua kelas di situ. Ketua kelas, memang banyak teman-teman di situ, satu kelas itu. Jadi dalam mengikuti pendidikan tingkat STN masih kelas 1 waktu itu, memang gaya-gaya waktu itu, contohnya misalnya, kalau ada guru yang tidak masuk kelas, semua siswa harus pulang. Kalau tidak mau pulang, saya pukul. Bapak yang suruh pulang? Saya suruh pulang. Meski itu belum ada guru? Belum ada guru, suruh pulang. Kalau tidak mau pulang, saya pukul. Jadi besoknya lagi, saya dipukul lagi oleh guru. Oh, besoknya gantian ya? Karena semua memberikan kesaksian bahwa semua mengatakan bahwa kami disuruh oleh ketua kelas, Pak. Jadi saya lagi yang dipukul oleh guru. Itulah perjalanan di STN. Bahkan ada namanya Pak Ismail, itu guru olahraga. Artinya memang saya juga ada hobi main bola kaki kan. Jadi olahragawan juga Pak ya? Olahragawan juga, hobi main bola kaki. Gurunya Pak Ismail, sudah meninggal juga beliau, kasihan. Baru waktu main olahraga, karena dasarnya saya memang orangnya kasar, jadi kalau main bola berkelahi lagi. Nah, itu yang terjadi. Ya. Pada akhirnya waktu sudah menjelang naik kelas 2, baru saya diberi tugas PR. Waktu itu belum ada matematika, masih ilmu ukur, aljabar lah segala macam. Jadi waktu saya dikasih tugas rumah, ya. Jadi kasih pertanyaan-pertanyaan, saya bawa ke rumah dan harus dikerjakan di rumah. Baru besoknya diperiksa oleh guru. Sudah terima ini pertanyaan, besoknya diperiksa oleh guru. Ya. Dari semua siswa yang hadir itu, kebetulan saya tidak mengerjakan itu. Tidak kerja itu. Sehingga PR saya tidak pernah ada. Selama sekolah tidak pernah bikin PR? Tidak pernah bikin PR. Jadi pada saat
saat diperiksa oleh guru-guru, oleh guru, kan diperiksa ini, semua sih kan diperiksa ini, PR ini kan diperiksa kan. Nah, saya tidak ada. Nah, saya dipanggil oleh guru ke depan, oleh guru bidang studi ya, khusus untuk ilmu ukur aljabar, Pak Yudin Mustafa namanya. Ya. Saya dipanggil ke depan, diperiksa, ditanya kenapa tidak kerja. Saya bilang, Pak, saya tidak kerja. Jawaban Pak Adhan saya bilang, saya tidak kerja, Pak. Tidak ada pekerjaan, Pak. Nah, karena juga ini guru jengkel mungkin, nah, saya ditarik lah. Waktu itu kan ditarik di telinga. Ditarik telinga saya. Ditarik. Begitu ditarik di telinga saya, guru langsung saya pukul. Guru Bapak pukul? Ya, saya pukul guru. Dan sejak saat itulah saya tidak sekolah lagi. Sejak saat itulah saya drop out dari sekolah. Dikeluarkan atau Bapak sendiri? So tidak masuk karena guru so pukul gimana mau. Kalau guru so pukul. Artinya kalau guru so pukul sudah pasti tidak masuk sekolah. Ya, so tidak masuk sekolah. So tidak masuk sekolah. Tahun 2003 saya sudah jalan, akhirnya saya ke wilayah Bualemo sana. Ada di Taraga itu namanya Bendeheros. Memang band itu termasuk pemainnya kira-kira baru 2 tahun 3 tahun lalu meninggal kasihan Pak Yudin Mustafa. Pak Yudin. Ya, pemain bass. Jadi saya ikut mereka. Kebetulan mereka ada turun ke Tilamuta, Paguat, Marisa sampai dengan Popayato. Nah, dan tugas saya di situ adalah sebagai rodis, angka alat. Ya. Jadi tugas tukang angkat alat, dan waktu itu masih memakai toa. Ya. Jadi tugas saya panjat-panjat di pohon, ikat ini toa di pohon. Gitu. Itu nah. Kerja awal itu ya. Yang kedua tugas saya adalah publikasi. Ya. Jadi kita publikasi band. Ya. Ikutilah sebentar malam penunjukan deher saja. Jadi tugas saya. Tetapi khusus tugas untuk publikasi itu saya kira itu termasuk menambah pengetahuan bagi saya. Artinya pembelajaran proses untuk ini ya. Karena kalau mau publikasi begitu tidak pakai teks segala macam kan. Jadi memang harus kita pikir sendiri kalimat yang keluar. Jadi saya anggap itu merupakan sarana latihan buat saya. Sarana latihan buat saya. Jadi saya ikut mereka. Dan begitu saya ikut band ini, ya kerjanya mabuk-mabukan. Hanya itu kerja. Mabuk? Ya? Kerja mabuk? Ya. Artinya, pokoknya kalau semua malam, apalagi kalau acara mau main malam, pasti akan minum situ. Nah. Itu dari umur berapa, Pak? Saya tahun 74, lahir tahun 58. Ya. Jadi baru kurang lebih 14 tahun. 14 tahun sudah minum-minum. Ya. Sudah minum-minum, sudah merokok, sudah minum-minum, luar biasa itu. Karena memang saya ikut dengan band. Ya, pokoknya kalau namanya band, ya pokoknya aneh-aneh semua kan, aneh semua. Nah, jadi sesudah itu saya berapa tahun ikut band terus. Jadi semua kegiatan saya itu lebih banyak di band itu. Ya. Jadi kurang lebih saya 6 bulan baru pulang ke rumah. Ya. 6 bulan lamanya tidak pernah pulang-pulang? Tidak pernah pulang. Karena takut juga mau pulang, saya mau pukul. Jadi saya mau pukul juga pulang. Makanya saya tidak pulang-pulang. Nah, tapi begitu pulang, kebetulan orang tua saya ada sepeda. Ya. Ada sepeda, cuma 2 hari di rumah, saya balari lagi sepeda itu. Saya balari ini sepeda mendarat dari rumah di Luo, Talaga, sampai dengan Botumeito. Sepedanya milik orang tua. Jadi naik sepeda. Jadi dari Luo 2, Talaga, jadi naik sepeda
kita menuju Botumo itu. 2 hari saya dalam perjalanan. Naik sepeda? Naik dari, sepeda. Dari Telaga sampai Botumo itu. Naik sepeda. Ini mau tahun 75 ini. 75. 75 ya. Karena kebetulan kakak saya nomor 1, suaminya tentara. Tugas di Botumo itu. Jadi saya ke kakak saya di Botumo itu. Sudah. Jadi tahun 75 itu saya artinya agak memang tidak ada dalam pikiran yang baik-baik, pokoknya yang jelek-jelek semua, Nah, pasca putus sekolah ini. Ya, pokoknya jelek-jelek dalam pikiran itu tidak ada berpikir yang masa depan. Tidak pernah terlintas mau pikir mau jadi apain masa depan, tidak pernah terpikir itu. Yang tahu waktu itu ada yang kita tahu pokoknya tiap malam cuma mabok. Mabuk, dan yang kedua cuma bakalai. Oh, jadi di samping mabuk bakalai. Itu diakibatkan miras juga, Pak ya? Tapi kalau soal bakalai ini masih dari sejak saya masih SD. Oh, SD. So ada hobi bakalai dari SD, itu. Pak ya? Karena waktu masih di SD itu kan di sekolah itu SD itu ada di luar ada di dinding itu ada lubang-lubang di bawah kan. Ya. Jadi kalau saya keluar kelas, jadi guru-guru saya melempar dengan batu dari luar. Yeah. Jadi kondisi waktu itu. Jadi saat itu Pak Ade memukul guru. Yeah. Dari situ Bapak tidak lagi masuk. Tidak masuk sekolah. Baik Pak. Yeah. Kita juga ini sudah tersambung dengan Pak Guru Yudin Mustafa yang saat itu gurunya Pak Adhan Dambea. Ya, kita sapa ya. Halo Pak Yudin. Ya, halo. Oke. Ya, halo Pak Yudin. Ya, halo Pak Yudin. Halo. Ya. Ya, Pak Yudin. Pak Yudin. Ya, ini saya masih bersama Pak Adhan Dambea di mana menceritakan kisah Pak Ade di waktu sekolah dulu. Katanya Pak Yudin yang mendapatkan tamparan dari Pak Ade di kala itu ya. Oh iya, melawan dia. Waktu saya berikan tugas, berikan tugas dia melawan. ini tempat biasa. Itu ceritanya bagaimana itu Pak? Sampai Pak Adhan melakukan ini. Saya diberikan tugas PR, memang ini orang pembandel kan. Pembandel tidak ada tugas saya pukul, dia juga mau pukul berkelahi dengan saya. Saat itu berkelahi langsung dengan Pak Ade Pak ya? Ya, istilahlah seperti itu. Itu hanya gara-gara tugas saja Pak ya? Tugas. Tapi Pak, ini kan Pak Adhan setelah ini keluar dari sekolah apa semua, kan alhamdulillah juga kan beliau pernah jadi anggota DPR kota, kemudian menyusul wali kota Gorontalo dan sekarang menjabat anggota DPRD provinsi. Apakah Bapak sebagai mantan gurunya memiliki rasa kebanggaan tersendiri lah untuk Pak Ade? Ya bukan kebanggaan, malah saya senang dengan cara-cara seperti ini. Seorang pendobrak. Begitu. Berarti memang jiwa-jiwa Pak Ade dari awal sudah terlihat Pak ya? Iya, saya guru suka seperti ini, suka seperti Hitler, Napoleon Bonaparte, Donald Trump. Ya, terima kasih Pak sudah bergabung dengan kita. Jadi Pak saat itu pas Bapak memukul guru kemudian sudah tidak masuk sekolah, terus kerjanya Bapak sudah mabuk-mabukan, terus pergaulan sudah mulai bebas di kala itu Pak ya. Nah dia berapa tahun Pak, berlangsung berapa tahun Bapak jadi pemabuk, terus sering berkelahi Pak? Ya, jadi kalau saya sambung cerita ini, jadi sejak tahun 75 itu kan saya baru kembali lagi bawa sepeda itu kan. Baru tahun 75 itu saya lama di kakak saya. Jadi kemudian tahun 76 saya kembali ke kota dan waktu itu saya sekolah di KPA namanya KPA. Oh, KPA.
kursus pegawai administrasi itu Oh, juga. pegawai. Ya, kursus pegawai administrasi itu pun itu sekolah juga skala negeri. Jadi tahun 76. Karena dan sekolah ini cuma 2 tahun. Cuma 2 tahun dia. Tahun 76. Jadi saya sekolah sampai tahun 77 di KPA. Baru tahun 77 itu ada namanya ujian ekstrani Ekstra nih. di SMP 2. SMP 2. SMP 2 sekarang ya. Ya, SMP 2.